Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi. Semoga kita dipertemukan pada kondisi yang sehat dan jangan lupa untuk berbahagia selalu. Selamat berjumpa pada pertemuan kita yang ke-12, mata kuliah analisis dan interpretasi citra. Tema ajar kali ini adalah pengantar penginderaan jauh kesehatan. Kawan-kawan, marilah sejenak kita awali perkuliahan kita dengan bacaan dan pujian kebaikan atas nama Tuhan, atas nama Allah yang Maha Pencipta, untuk semoga diberi kelancaran kita dalam berbelajar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kawan-kawan, marilah sejenak kita berdoa untuk kedua orang tua kita, juga guru-guru kita. Semoga apa yang mereka ajarkan kepada kita menjadi amal ibadah yang berlipat ganjarannya, berlipat pahalanya di sisi Allah. Dan semoga nantinya kita mempelajari ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tak lupa kawan-kawan, pada saat ini kita masih menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu marilah kita tetap waspada dan berdisiplin dalam menjaga protokol kesehatan. 5M harus selalu kita kerjakan. Semoga kita dijauhkan keluarga kita, komunitas kita, dan bangsa ini dari malapetaka yang lebih karena COVID-19 ini. Amin. Sebagai pendahuluan perkuliahan kita, Lillesen, salah satu begawan dari penginderaan jauh, menyatakan bahwa banyak aktivitas manusia menghasilkan efek lingkungan yang berpotensi merugikan. Kawan-kawan, perkembangan populasi dan daya dukungnya, kebutuhan-kebutuhan yang mendukungnya, menyebabkan lingkungan permukaan bumi tidak hanya mempengaruhi paparan terhadap penyakit terhadap manusia, tetapi juga berfungsi sebagai pemicu wabah besar dan epidemi mematikan. Contohnya pandemi COVID yang sedang kita alami saat ini. Kemudian, penilaian lingkungan melalui penyadapan data permukaan bumi dapat menjadi pemodelan pengukuran lingkungan berbasis ruang dalam meningkatkan penilaian kesehatan secara valid dan ilmiah. Kemudian, kita juga telah mempelajari UHI pada bab sebelumnya, di mana UHI dapat menjadi akar permasalahan kesehatan lingkungan perkotaan. Untuk lebih jauh, marilah kita melihat perkembangan penginderaan jauh kesehatan. Sejak tahun 1960-an, ratusan satelit telah diluncurkan dengan membawa berbagai macam sensor. Peluncuran satelit sistem Landsat pada 23 Juli 1972 telah menambah kemampuan perekaman permukaan bumi yang sebelumnya hanya mengandalkan foto udara menjadi citra satelit. Kemudian pada tahun 1988 dibentuklah panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. Kemudian pada tahun 1992 KTT dunia yang pertama tentang pembangunan berkelanjutan menempatkan kesehatan manusia di panggung utama yang harus dibahas dan dikerjakan. Kemudian, NASA memasukkan kesehatan manusia sebagai isu lintas sektor untuk aplikasi ilmu luar angkasa pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2011, masyarakat fotogrametri dan penginderaan jauh internasional mengadakan simposium internasional tentang kemajuan teknologi geospasial untuk kesehatan. Konsep penginderaan jauh kesehatan yang terpenting adalah menerjemahkan kondisi spasial permukaan bumi dari berbagai saluran gelombang elektromagnetik yang dapat direkam sensor yang dikaitkan dengan kesehatan lingkungan. Pada kondisi ini, peran SIG juga akan semakin meluas. Beberapa hal penting yang perlu dipahami dalam penginderaan jauh kesehatan adalah yang pertama, penggunaan lahan. Di sini juga termasuk rumah tempat tinggal, kemudian estimasi populasi, kemudian indikator kualitas hidup, kemudian yang keempat pengaruh lingkungan terkait dengan zonasi.
Keempat-empatnya ini secara spasial dapat direkam lewat sensor penginderaan jauh tentunya. Kita memasuki kepada penyakit yang diakibatkan atau yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah penyakit yang ditularkan melalui udara. Penyakit akibat virus dan bakteri yang ditularkan melalui udara ditemukan hampir di seluruh dunia, di mana kejadian ini sering dikaitkan dengan kemiskinan, kepadatan penduduk, atau kondisi yang tidak sehat. Penyakit yang ditularkan melalui udara oleh partikel debu atmosfer, juga oleh tetesan aerosol yang hampir tidak terlihat ketika orang yang terinfeksi sedang bersin, batuk, tertawa, atau mengembuskan nafas, seperti juga pada kasus pandemi COVID saat ini. Kemudian, adanya pencemaran udara alami oleh alergen atau gas-gas kimia alami juga dapat dipetakan berdasarkan kondisi arah angin dan lain sebagainya. Demikian juga yang disebabkan oleh antropogenik seperti kabut asap, kemudian hasil-hasil dari polutan industri, pertambangan, dan lain sebagainya. Demikian juga pada kondisi paparan debu silika halus dari erupsi gunung api. Seperti kita ketahui kawan-kawan, banyak gunung api di Indonesia. 129 gunung api tersebar di Nusantara dan ini melingkupi 17% gunung api yang ada di dunia. Artinya paparan dari debu silika halus ini akibat erupsi gunung api sangat mungkin terjadi di negara kita dan mungkin kita sering mengalaminya juga. Ini adalah citra dari yang saya ambil dari NASA, di mana di situ terlihat kabut asap sangat dahsyat sekali pada gambar ini. Titik-titik merah ini adalah titik-titik panas atau hotspotnya, di mana panas terekam melebihi dari lingkungan sekitarnya. Kemudian awan terlihat seperti kapas-kapas kecil, tetapi asap demikian meluasnya dan sangat tebal. Artinya di sini jarak pandang berkurang, penerbangan dan transportasi akan terganggu, dan yang terpenting kesehatan dan kesejahteraan manusia di sini pun juga akan terganggu. Kemudian penyakit yang ditularkan melalui tanah. Penyakit yang ditularkan melalui tanah melakukan kontak dengan manusia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui makanan, air, dan udara, di mana tanah merupakan tempat asal utama organisme penyebab penyakit pada manusia atau juga sebagai basis persediaan makanannya. Tanah sebagai bidang spasial dengan berbagai pendekatan metode penginderaan jauh yang didukung oleh aplikasi terkait dapat diterjemahkan melalui klasifikasi atau zonasi serta analisis data citra. Terdapat banyak jenis penyakit yang ditularkan melalui tanah seperti parasit, jamur, dan bakteri, dan yang berhubungan dengan kontaminasi tanah atau kurangnya nutrisi tanah. Termasuk di sini juga akibat dari pencemaran limbah dan industri pada tanah tentunya. Kondisi lingkungan yang mendukung penularan penyakit antara lain ketersediaan air bersih yang buruk, sanitasi yang tidak memadai, kondisi tempat tinggal yang padat. Kondisi manusia ini biasanya merupakan kebiasaan hidup komunitas, tekanan lingkungan, atau dipengaruhi keduanya, seperti pemukiman sekitar tempat pembuangan akhir sampah. Kawan-kawan, ini ada gambar atau citra dari Bantar Gebang. Kita dapat melihat bahwa tempat pembuangan akhir yang berada di tengah ini sangat luas ya, dikelilingi sekitarnya permukiman, ditambah lagi di daerah utara tampak jelas sekali bangunan-bangunan yang besar dan berata putih, menunjukkan itu adalah kawasan industri. Adanya polutan tanah berupa sampah, juga industri, akhirnya mungkin akan menurunkan kualitas hidup dan kualitas kesehatan masyarakat sekitar. Kemudian penyakit berbasis lingkungan, yang ketiga adalah penyakit yang ditularkan melalui air.
Penyakit yang ditularkan melalui air dapat dibagi dalam 4 subkategori utama, yang ditularkan melalui air, kemudian yang dicuci dengan air, kemudian yang berbahan dasar air, dan yang berhubungan dengan air. Penyakit yang ditularkan melalui air disebabkan oleh air minum yang terkontaminasi oleh limbah manusia, hewan, atau bahkan kimia. Di sini termasuk juga industri dan pertambangan. Yang umum penyakit tersebut adalah kolera, tifus, disentri, dan penyakit diare dan hepatitis yang menular. Kemudian penyakit yang terbawa air disebabkan oleh kebersihan pribadi yang buruk dan kontak kulit atau mata dengan air yang terkontaminasi, termasuk di dalamnya adalah kudis, tifus, kusta, TBC, difteri, dan banyaknya kutu-kutu kutu air dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penyakit berbasis air disebabkan oleh parasit yang ditemukan pada organisme inang yang hidup di air, yang terkontaminasi meliputi Dragonsialisis, kemudian jenis cacing-cacing dan lain sebagainya, nematoda dan lain sebagainya. Sedangkan penyakit yang berhubungan dengan air biasanya disebabkan oleh vektor yang berkembang biak di dalam air. Kawan-kawan, adalah infografis dari potret sungai di Indonesia. Terlihat bahwa sungai merupakan tempat sampah, tempat pembuangan dan lain sebagainya. Terbukti dari banyaknya data yang ada di Indonesia, yaitu 52 sungai tercemar berat. Luar biasa sekali. Untuk itu marilah kita ada kesadaran lingkungan dalam menjaga kebersihan diri, juga lingkungan dan komunitas, terutama bangsa ini. Kemudian yang keempat adalah penyakit yang ditularkan melalui vektor. Penyakit yang ditularkan melalui vektor paling banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Pada masa lalu, pada daerah beriklim sedang, penyakit ini dianggap langka atau tidak umum, gitu ya. Akibat dari pemanasan global, mendorong vektor dan patogennya berkembang di wilayah yang lebih luas, di mana suhu dan kelembapan udara dianggap sebagai variabel lingkungan utama, bersama dengan hidrologi, pertanian, dan beberapa faktor lain yang terkait. Jenis penyakit ini sangat banyak, diantaranya malaria, demam berdarah, demam kuning, dan sebagainya. Sebagian besar penyakit yang ditularkan melalui vektor adalah zoonosis. Zoonosis dapat menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat secara luas karena berhubungan antara manusia dengan hewan, baik sebagai hewan peternakan, peliharaan, maupun penunjang kegiatan manusia yang lain. Penularannya dapat melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, makanan yang terkontaminasi, terutama juga yang melalui air. Kemudian untuk teknik analisis, peran penting data lingkungan spektral yang diterapkan pada pemantauan kesehatan meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, deteksi perubahan dan analisis deret waktu untuk menilai faktor manusia. Kemudian masukkan ke jaringan genetik, yaitu komponen waktu dan ruang dari atribut lingkungan yang mengontrol mekanisme pemicu genetik. Yang ketiga, pendorong untuk pengambilan keputusan berdasarkan aturan. Kemudian yang keempat, menggunakan jendela piksel untuk menilai dimensi fraktal dari perubahan lingkungan. Sedangkan yang kelima, mengidentifikasi denominator umum lingkungan, yaitu indeks vegetasi, yang tentunya telah kita pelajari juga sebelumnya, kawan-kawan. Kawan-kawan, berikut adalah contoh aplikasi penginderaan jauh bidang kesehatan. Yang pertama adalah habitat nyamuk perkotaan. Beberapa tokoh seperti Gail Arville, Catherine Landu, dan William Van Leeuwen melakukan penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2011 dengan judul Fusion of High Resolution Aerial Multispectral of Lidar Data Land Cover in Context of Urban Mosquito Habitat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kelayakan pengintegrasian data reflektansi multispektral penginderaan jauh dan informasi ketinggian yang diturunkan dari lidar.
Metode yang digunakan adalah NDVI dan Analysis Classification and Regression Tree yang digunakan untuk membandingkan dan membedakan peningkatan dan akurasi klasifikasi tutupan lahan perkotaan multi-sensor. Kemudian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan data lidar multispektral dan NDVI secara sinergis menghasilkan klasifikasi tutupan lahan perkotaan yang paling akurat dengan nilai kappa sebesar 0,88 dibandingkan dengan tanpa penggunaan lidar. Penilaian nilai kapanya sebesar 0,82. Contoh yang kedua adalah pendekatan OBIA dalam pendukung kesehatan masyarakat. Magically, Samuel de Blanchard, Alan Kirsten, dan Kevin Coy melakukan penelitian yang dipublikasikan tahun 2011 berjudul Terrestrial Remotely Sensed Imagery in Support of Public Health, New Avenue of Research Using Object-Based Image Analysis. Tujuannya untuk mendeskripsikan pendekatan Object-Based Image Analysis atau yang kita sebut enaknya aja OBIA gitu. Jadi enak, kayak keren gitu ya, OBIA, yang banyak dilakukan oleh berbagai ilmuwan dari seluruh dunia. Pendekatan melalui metode Object-Based Image Analysis dapat memberikan keuntungan bagi penelitian kesehatan masyarakat daripada mengklasifikasikan setiap pixel berdasarkan konten spektralnya saja. Banyak riset berbasis pendekatan OBIA pastinya akan mengembangkan pendekatan ini menjadi lebih mantap dan dapat berdaya guna untuk mendukung kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pemodelan spasial. Prima Widayani dan Diah Kusuma mempublikasikan karyanya yang berjudul Pemodelan Spasial Kerentanan Wilayah Terhadap Penyakit Leptospirosis Berbasis Ekologi pada tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah membuat model spasial kerentanan wilayah terhadap penyakit leptospirosis berbasis ekologi dan menganalisis pola persebarannya. Metode yang digunakan adalah analisis pola atau knowledge pattern dengan pendekatan average nearest neighbor distance. Kesimpulan penelitian ini adalah yang pertama, parameter penggunaan lahan, buffer sungai, buffer pemukiman, dan tekstur tanah dapat digunakan untuk membuat model kerentanan wilayah terhadap penyakit leptospirosis berbasis ekologi. Dan yang kedua, analisis pola persebaran spasial kasus leptospirosis menggunakan metode average nearest neighbor distance menunjukkan bahwa sebaran kasus bersifat mengelompok. Oke kawan-kawan, ini ada sedikit kuis, mohon dikerjakan sebagai bentuk dari representasi dari apa yang telah Anda pelajari kali ini. Juga sesuai jadwal dan direktori yang telah ditentukan. Dan akhirnya kawan-kawan, sampailah kita di penghujung mata kuliah ini. Marilah kita ucapkan puji-pujian kepada Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari, kenikmatan kita dalam belajar kali ini dapat menjadi ilmu yang berguna dan banyak manfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.